nama saya Mutiara Aulia Yulham. Di sini saya sebagai penyaji 1 dan perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati, saya sebagai penyaji 2. Kami dari tim JK Red Cross MTS Negeri 7 Kediri nomor urut 5. Di sini kami akan presentasikan tentang materi kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses menggerakkan seseorang agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam kepemimpinan tidaklah jauh dari organisasi. Contohnya organisasi PMR. Apa sih organisasi PMR? Palang Merah Remaja adalah organisasi binaan Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok masyarakat yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI di masa depan. Di dalam organisasi pastilah ada yang memimpin. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh terhadap diri sendiri maupun orang lain. Untuk memimpin anggotanya, seorang pemimpin memiliki fungsi kepemimpinan. Apa sih itu fungsi kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan adalah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Di antara fungsi kepemimpinan antara lain, yang pertama, fungsi perencanaan. Sebagai seorang pemimpin, perlu membuat rencana yang matang bagi diri sendiri ataupun organisasinya. Yang kedua, fungsi memandang ke depan, yaitu seorang pemimpin harus mengawasi apa yang akan terjadi dan selalu waspada. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Sebagai seorang pemimpin, harus memberikan teladan yang baik bagi anggota-anggotanya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan, yaitu seorang pemimpin harus bersikap peduli terhadap anggotanya. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah loh. Sebagai seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan berani mempertanggungjawabkan keputusannya. Yang keenam, fungsi pengawasan, yaitu seorang pemimpin harus meneliti kemajuan rencana. Yang ketujuh, fungsi menjalankan tugas. Sebagai seorang pemimpin harus senantiasa menjalankan tugas-tugasnya. Selain memiliki fungsi kepemimpinan, di dalam organisasi juga ada berbagai tipe-tipe seorang pemimpin. Antara lain, yang pertama, kepemimpinan diktatoris, yaitu memimpin dengan cara menggertak atau menguasai. Yang kedua, kepemimpinan oktokratis, yaitu pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis, yaitu berdasarkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire, yaitu membiarkan kelompoknya menerapkan keputusan dan tujuannya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita punya lagu nih. Yuk nyanyi bareng. Hai teman-teman, ayo kita mendengarkan. Ada hal utama dalam kepemimpinan. Hai kawan-kawan, ayo kita memperhatikan. Ada hal utama dalam kepemimpinan. 1 konflik, 2 motivasi, 3 komunikasi, 4 kerjasama. Yuk ayo kawan, kita bahas bersama. Gimana lagu kita tadi? Seru kan? Dari lagu kita tadi, ada hal yang mempengaruhi kepemimpinan. Salah satunya adalah komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan ekspresi wajah. Di dalam komunikasi, ada hal yang mendukung dan menghambat komunikasi. Hal yang mendukung komunikasi antara lain, yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, kenali orang lain. Yang ketiga, mau mendengarkan. Yang keempat, memberikan pernyataan yang jelas. Yang kelima, memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, mau membuka diri. Sedangkan hal yang mempengaruhi komunikasi antara lain, yang pertama egois, yang kedua pemarah,
Yang ketiga, lingkungan yang buruk. Yang keempat, membeda-bedakan status sosial. Dan yang terakhir, permusuhan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran PM Remaja dalam kepemimpinan. Kita sebagai PM Remaja juga memiliki peran loh dalam kepemimpinan. Apa sih peran kita? PM Remaja sebagai peer support harus bisa memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada teman sebaya agar memiliki jiwa kepemimpinan dan siap menjadi seorang pemimpin. Jadi kesimpulannya adalah dalam memimpin sebuah organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi dan kewajibannya dengan sebaik mungkin agar organisasi yang dipimpinnya berjalan dengan lancar dan dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lainnya. Sekian presentasi dari kami. Bila